Pemirsa, ketiga terdakwa kasus korupsi BTS 4G masing-masing telah menjalani sidang tuntutan di mana mantan Menkominfo Johnny G. Plate dituntut hukuman 15 tahun penjara. Apakah tuntutan jaksa penuntut umum ini sudah tepat? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama Koordinator Maki Boyamin Saiman. Selamat sore Mas Boyamin. Selamat sore Jila dan seluruh pemirsa. Baik, sehat ya Mas ya? Ya. Baik, Mas, ini gimana nih Anda melihat tuntutan jaksa pada Plate CS ini? Kurang, karena kemarin aku secara resmi juga mengirimkan tulisan elektronik ke Kejaksaan Agung, ke penuntutan, saya minta minimal 20 tahun. Kenapa 20 tahun, Mas? Iya, karena ancaman hukuman sayangnya maksimal cuma 20 kan. Habis itu seumur hidup dan pidana mati kalau dalam keadaan bencana. Nah, kalau dalam konteks ini saya 20 itu harus minimal, kalau memang berani ya seumur hidup. Kenapa? Bagi saya ini kan satu persoalan adalah khianat gitu. Kalau berkhianat itu kan seperti pemberontak itu kan kalau zaman-zaman kerajaan kan hukuman mati, bahkan keluarganya pun juga kena imbasnya gitu. Bahkan ada yang dihukum mati satu keluarga penuh. Nah, tapi kita kan tidak ingin hukuman mati. Nah, maka kemarin itu 20 tahun itu karena memang ini khianat, pecah hak amanah, itu soal mendapat duit atau tidak kan satu rangkaian gitu. Dan bahkan harusnya mencegah, menjaga negara ini, termasuk menjaga uangnya rupiah demi rupiah, tapi malah mengizinkan dan juga minta bagian. Ini kan khianatnya ini kan sudah maksimal, pikiran saya kan gitu. Kalau dia ditipu oleh anak buah, itu mungkin barangkali bisa kita maklumi. Tapi ketika ini minta bagian itu kan menurut saya sudah keterlaluan. Maka ya harusnya minimal 20 tahun. Ketika hanya 16 tahun menurut saya kurang adil. Karena nanti hakim kan juga akan bisa memberikan putusan 2/3-nya gitu. Ya bisa 12 atau 10 gitu kan. Tapi kalau 20 tahun kan ya 2/3 berarti kan 15 minimal kan. Jadi ini yang toh nanti di dalam penjara itu masih ada remisi. Karena berdasarkan undang-undang pemasyarakatan kan sekarang korupsi berhak atas remisi, bebas bersyarat, pengurangan-pengurangan yang lainnya. Jadi ini yang saya khawatirkan toh istilahnya menjalani itu ya paling-paling separuh gitu. Kalau nanti 10 tahun separuhnya 5 tahun. Jadi ini yang menurut saya ini sangat tidak adil. Maka sebenarnya saya sudah minta kepada KPK, Kejaksaan Agung untuk menuntut itu minimal rata-rata korupsi oleh jabatan-jabatan publik begini yang sudah dipercaya begini ya 20 tahun. Apalagi kalau Anang Latif aja 18 tahun. Padahal kalau sisi kekuasaan dia di bawahnya Anang Latif, dia yang nunjuk Anang Latif. Nah, ini apa yang buat lebih parah Mas Boyamin dari dari itu saya Plate? tidak terimanya rasa keadilan saya ketika Anang Latif aja dituntut 18 tahun tapi menterinya kok cuma 16 tahun. Ini justru ini Kejaksaan Agung tidak adil. Tidak adilnya kepada rakyat korban korupsi. Mereka harus bersusah payah, sisi pangan, sisi sandang, pakaian, kesehatan, pendidikan yang masih mahal, belum bisa terjangkau sepenuhnya oleh masyarakat kita karena dikorupsi. Tapi ini dengan enak-enak aja minta jatah bulanan, kayak gitu kan sudah keterlaluan lah bahasa saya. Kalau itu apalagi kadang-kadang dibungkus bahwa ini untuk sumbangan kegiatan sosial, tapi ternyata enggak kan itu kan. Jadi ini yang menurut saya hal-hal yang memberatkan, bukan sekedar tidak mendukung program pemerintah. Biasanya kan gitu kalau tuntutan ataupun putusan nanti kan dengan alasan tidak mendukung pemerintah program pemberantasan korupsi. Kalau itu kan sudah copy paste aja. Tapi hal-hal yang harusnya diperkuat didalami oleh jaksa dan hakim nanti misalnya ini untuk khusus karena ini adalah kaitannya dengan internet. Yang waktu COVID itu semua butuh belajar di rumah. Dengan ini dikorupsi maka tidak segera on, bahkan terlambat dibayar, jelek dibayar, fiktif dibayar. Nah, ini kan masyarakat yang daerah-daerah terluar, terpinggirkan dan istilahnya 3T itu terpinggir, terluar dan apalah 3T itu. Nah, ini kan mereka akan tertinggal dari teman-teman yang di kota. Mereka kalau pendidikannya buruk kan bodoh jadi kesehatan juga nanti jelek, itu bisa 3 keturunan resiko akibatnya gitu Zila. Oke, jadi ini lebih kepada dampak yang ditimbulkan gitu ya dari korupsi ini gitu. Tapi nanti kalau misalnya ini kan tadi kan Mas Boyamin juga bilang ada upaya mengirimkan surat elektronik gitu kan. Tapi nanti prediksinya Mas Boyamin dalam vonis hakim akankah nantinya jadi maksimal 20 tahun? Atau seumur hidup? Mudah-mudahan suara kita ini Zila didengar oleh hakim dan nanti akan memutus 20 tahun. Jadi ya, masyarakat menjadi seperti ini bahwa ini
pemberatannya itu kan ini karena untuk menunjang belajar orang-orang yang di daerah terluar, terdepan dan terpinggirkan karena daerah-daerah terpencil gitu. Dan ini kan pada posisi ini harus diungkap betul oleh hakim sehingga menjadi faktor yang memberatkan sehingga malah dijadikan 20 tahun. Karena beberapa hakim itu ada yang kemudian malah lebih berat dari tuntutan jaksa berkali-kali. Dan di tingkat kasasi zaman Pak Artijo itu tuntutan 10 tahun bisa jadi 20 tahun malah divonis begitu. Semua orang jadi takut kasasi waktu itu. Tapi ada kemarin dalam kasus yang terkait dengan Pinangki dan Joko Chandra dan lain-lain itu kan bahkan tuntutannya di 2 kali lipat, 4 tahun misalnya dijadikan 8 tahun malah gitu, oleh hakim. Nah ini mestinya kalau kita teriak bahwa ini bukan hanya sekedar keuangan negara yang rugi, tapi bahwa generasi kita yang terluar, terdepan, terpencil ini menjadi korbannya dari sisi pendidikan dan berpengaruh macam-macam, mestinya hakim akan memberikan yang lebih berat. Dan saya terima kasih pada Ainus juga menyuarakan ini dan saya bisa menyuarakan ini mudah-mudahan didengar oleh hakim dan kemudian menjadi pertimbangan bahwa pemberatannya itu bukan soal keuangan negara, tapi korban generasi-generasi yang bisa 3 generasi, 4 generasi. Kalau 1 generasi bodoh nanti kan tidak bisa membiayai anak cucunya ke depan misalnya, sehingga ya tetap terbelakang pendidikannya, otomatis segala hal berkaitan juga gitu sih. Jadi ini sebenarnya lebih kepada dampak yang besar dan masif gitu ya akibat ini. Tapi tadi kan kalau kita lihat Mas Boyamin juga tadi menyampaikan bahwa ini tidak adil gitu ya. Kenapa Anang Latif malah dihukum lebih besar, lebih berat daripada menterinya. Jadi menurut Mas Boyamin apa pertimbangan hakim memutus atau menghukum? Maksud kami jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum menuntut lebih tinggi dibandingkan dengan Plate. Nampaknya jaksa hanya melihat dari sisi kewenangan ngurus uangnya. Nah, Anang Latif kan memang memegang anggarannya, karena memang anggaran itu untuk bakti kominfo dari PNBP, dari iuran operator seluler yang dikumpulkan di situ dan kemudian diterapkan untuk proyek-proyeknya. Nampaknya jaksa hanya melihat dari sisi uangnya dipegang siapa gitu. Padahal mestinya kan bukan sekedar itu aja, kekuasaannya itu ada di siapa. Kan itu. Dan Anang Latif mungkin aja bisa jadi tidak berani korupsi kalau tidak ada lampu hijau atau bahkan tidak diduga disuruh oleh menterinya. Nah ini kan rangkaian yang mestinya harus dilihat dari sisi kacamata lain oleh jaksa. Bukan sekedar, uangnya itu di kekuasaannya ada di Anang Latif. Menteri hanya cuma supervisi atau ngawasi atau sisi lain dia hanya menerima laporan misalnya gitu. Ya nggak begitu dong, ini kan sisi, kalau kita bicara penguasa, itu kan kekuasaan itu paling besar di siapa? Baru kalau pemborong, itu direktur utama, direktur, komisaris, atau sekedar pegawai, itu yang membawa uang untuk nyuap segala macam, bahkan hanya jadi saksi, itu wajar kalau dari sisi perusahaan, dari sisi pengusaha. Tapi kalau dari sisi penguasa, jangan melihat anggaran ada di mana. Kalau begitu bendahara nanti yang paling dipersalahkan, karena dia membayar, padahal dia sudah berjenjang disuruh pejabat pembuat komitmen, Pimpro, kemudian direktur Bakti, Anang Latif, baru kemudian ke menteri, gitu kan harusnya begitu. Jadi cara pandang ini soal bagaimana ternyata jaksa menuntut lebih ringan menteri daripada Anang Latif, karena nampaknya hanya melihat dari sisi kacamata uang itu dipegang siapa. Jadi makanya lebih berat. Tapi kalau misalnya soal uang pengganti, ini Plate lebih besar, 17 miliar dengan subsidiar 7 tahun penjara, sementara Anang Latif 5 miliar dengan subsidiar 9 tahun gitu ya. Nah ya, itu kan kaitannya karena uang itu mengalirnya apalagi sebenarnya lebih besar kepada menteri. Karena uang penggantinya lebih besar, harusnya hukumannya juga lebih besar. Tapi seakan-akan jaksa melihatnya bahwa Anang Latif ini semata-mata kenapa lebih berat, yaitu tadi, uang itu kekuasaannya ada di Anang Latif. Dan kemudian dia mendistribusikan kepada pemborong, kepada makelar perkara, kepada makelar proyek, kepada pengawas gitu. Jadi nampak hanya soal teknis gitu loh, bukan soal kekuasaan gitu. Jadi ini sekali lagi nampak itu jaksa sebenarnya inkonsisten dari sisi uang pengganti, buktinya Anang Latif lebih kecil. Nah, ini kan tidak konsisten namanya kan. Yang di tanda kutip uang pengganti itu kan seperti berapa sih yang kamu nikmati? Nah, kan kira-kira kan gitu. Nah, kalau yang dinikmati lebih besar, kenapa malah hukumannya lebih ringan? Ini kan di sini menurut saya konsisten jaksa ya agak menjadi pertanyaan menurut versi saya loh ya.
Jadi agak-agak membingungkan gitu ya. Kenapa justru yang menikmati lebih banyak, hukumannya malah lebih rendah. Baik, Mas Boyamin, kita tahu di beberapa kali persidangan juga sempat dibahas bahwa pada saat itu pelatih telah menerima laporan bahwa BTS itu mengalami keterlambatan hingga minus 40% dalam sejumlah rapat. Dan proyek itu juga dinyatakan kontrak kritis dan tetap dilaksanakan. Menurut Anda seperti apa? Ya, justru itu pertanggungjawabannya kan menjadi lebih berat lagi kepada menteri. Jadi sebenarnya dia udah tahu gitu ya bahwa ini bermasalah gitu, tapi tetap dilanjutkan. Putus kontrak, didenda, kemudian di blacklist, kan harusnya begitu. Tapi kemudian membiarkan itu tetap diteruskan. Dan diteruskan kan pasti juga tidak akan terkejar waktunya. Gitu. Dan terbukti kemudian paling tinggi fiktif, kedua terlambat, sebelum kedua ketiga misalnya tidak dikerjakan dengan baik, spesifikasinya jelek. Bahkan sampai ada cerita lucu kan, ada pemancar yang ada di pemancarnya itu hanya ditempelkan di pohon yang tinggi di Papua, ternyata tidak ada rangkaian besi towernya, kan gitu Jila. Jadi ini kan akhirnya itulah justru vetonya menteri itu di situ. Ketika dia menerima laporan, maka dia langsung minta audit, dilaporkan lengkapnya kayak apa. Istilahnya ada di dalam proyek itu showcase meeting. Jadi kira-kira akan selesai tepat waktu enggak gitu. Jadi kalau tidak selesai tepat waktu, ini misalnya istilahnya 1 tahun. Bulan ke-6 mestinya kan 50%. Tapi ternyata baru 10%. Saat itu juga si menteri harus mengatakan putus, sudah. Gitu kan. Tender ulang cari pemborong yang kredibel. Mestinya begitu. Dan pemborong yang lama tadi pasti macam-macam kenanya. Denda, diputus kontrak, juga kena blacklist itu, dan jaminan pelaksanaan itu juga dicairkan, macam-macam itu. Dan itulah kadang-kadang BPK juga menghitung kualifikasi kerugian karena ini tidak didenda. Kemudian jaminan pelaksanaan tidak dicairkan. Rata-rata itu biasanya 5% lah mini. 5 tambah 2 kan kali 2 mesti 10%. Itu harus dicairkan, ada di bank itu, dan menjadi tanggungannya si pemborong untuk membayar pinjaman itu pada bank gitu. Dan itu yang ditakutkan biasanya gitu. Dan kemudian ya blacklist otomatis tidak boleh mengerjakan proyek-proyek di Bakti dan Kominfo lagi gitu. Dan ini yang ditakutkan. Tapi nyatanya kan ini malah dibiarkan dan dibayar. Malah jadi proyek mengada-mengada gitu ya. Katakanlah Dila bikin rumah gitu, pemborongnya terlambat aja sudah ngamuknya bukan main kan. Iyalah. Putus kontrak lah gitu. Kalaupun nggak usah dibayar kan gitu kan. Apalagi ini nilainya besar ya. Nah, menteri ini kan suruh menjaga uangnya rakyat, gitu. Mestinya kan melebihi uangnya sendiri. Kita aja kalau bikin rumah kecil-kecilan atau sekedar rehab, tapi pemborongnya udah kasih uang DP untuk membayar tukang, tapi kemudian dia molor, malah kemudian seenaknya sendiri ngerjakan proyek orang lain, gitu kan, jengkelnya bukan main kita gitu kan. Sudah berpikir akan menempati rumah, terpaksa harus gara-gara kita renovasi atau bangun, kita ngontrak di rumah lain, gitu kan, jadi lebih panjang. Ya, secara logika seperti itu gitu ya Mas Boyamin ya. Baik, ini uangnya rakyat loh yang dia disumpah untuk menjaganya gitu kan, melebihi uangnya sendiri harusnya gitu. Tapi kemudian malah minta bagian, dia harusnya melakukan stop, itu malah tidak di stop gitu loh. Jadi kekuasaan yang diberikan oleh negara melalui presiden untuk waktu sumpah jabatan dia itu gitu loh. Ini rasanya kadang-kadang kok kayak nggak paham, bahkan seakan-akan malah boleh-boleh aja ketika pada posisi minta bagian. Masa orang pengusahanya dapat duit banyak, saya nggak dapat bagian. Jadi kayak suatu hal yang halal aja minta bagian. Hal yang biasa gitu ya, hal yang nggak tabu lagi gitu ya. Lalu Mas Boyamin, jadi apa nih harapannya terkait dengan nanti vonis hakim? Ya, sekali lagi saya berharap gitu ya. Untuk minimal sama lah, udah kalau toh tidak bisa ditambah diperberat sama lah. Ya udah terpaksa saya akur gitu, terpaksa gitu dengan ya 16 tahun lah, nggak apa-apa lah gitu kan. Tapi saya berharap jangan dikurangi gitu loh. Jadi mudah-mudahan kalau melihat Pak Bazal Hendy yang ketua majelisnya begitu keras itu, rasanya kalau dia mengurangi itu rasanya bukan tipikal beliau gitu. Ya kita berharap semua lah minimal sama dengan tuntutan jaksa, kalau bisa malah ditambah. Itu aja jelas. Asal jangan dikurangin gitu ya. Iya, masa ini mereka sudah kayak begitu masih dapat diskon. Kalau itu sekedar mengurangi spek, itu artinya katakanlah semen harusnya 10 sak, ini jadi 7 sak gitu. Ya pada posisi masih kita maklumi lah, mereka kadang-kadang nyari keuntungan yang agak ini dengan cara-cara ya mengurangi spek lah. Besinya yang harusnya 5 cm ini jadi 4 cm. Tapi ini malah masih secara konstruksi masih kuat misalnya gitu, boleh lah. Ini kan sudah fiktif.
terus Mengada-ngada kemudian ditempel di pohon gitu kan, pohonnya ambruk gimana? Gitu, Baik, baik. Ini panjang sekali nih kita nanti ngebahasnya. Baik, terima kasih Mas Boyamin Saiman, Koordinator Market telah bergabung di Sido sore hari ini. Salam sehat selalu.